Halo teman-teman semua, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai studi kasus-kasus literasi, terlebih khusus dalam tema aborsi dan pernikahan dini. Pernikahan usia dini dan aborsi adalah fenomena yang hidup dalam masyarakat dunia, terlebih khusus di Indonesia. Nikah usia dini dan aborsi dapat dikatakan sebagai fenomena terselubung karena praktik nikah usia muda dan aborsi sering tidak tampil di permukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku ataupun masyarakat, bahkan negara. Ketertutupan ini antara lain dipengaruhi oleh hukum formal, nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat. Nikah usia dini merupakan masalah yang tidak asing lagi di dunia pendidikan akhir-akhir ini. Tidak sedikit siswi SMP dan SMA yang belum lulus dan belum nikah namun sudah hamil. Hal ini sangat disayangkan, usia yang tergolong sangat muda, di mana seharusnya masih belajar di bangku sekolah, serta bermain-main bersama teman-temannya, malah dipusingkan dengan masalah yang begitu berat. Nikah usia dini bukan cuma menjadi permasalahan sosial dan ekonomi, tetapi juga permasalahan kesehatan. Secara fisik, perkawinan dan kehamilan di bawah umur 20 tahun dianggap rentan terhadap berbagai masalah kesehatan seperti kematian ibu dan anak dan juga masalah kesehatan lainnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, memberi akses informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Yang kedua, membuka layanan kesehatan yang ramah remaja dan memberikan kesempatan kepada anak perempuan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, manfaatkan peluang ekonomi dan pengembangan diri mereka. Aborsi adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian atau pengeluaran hasil konsepsi, pertemuan sel telur dan sel sperma sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah salah satu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberikan kesempatan bertumbuh atau menggugurkan janin yang ada dalam kandungan. Dampak aborsi: mengalami pendarahan yang hebat pada saat melakukan aborsi. Bisa terjadi kematian secara mendadak. Pembiusan yang gagal juga mengakibat kematian yang mendadak. Kematian secara lambat akibat terjadinya infeksi yang serius di sekitar kandungan. Infeksi pada lapisan rahim juga sangat berpengaruh akan terjadinya kematian. Tingkat aborsi pada remaja di Indonesia tergolong sangat tinggi. Menurut hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak, ternyata 21% atau 1 dari remaja Indonesia pernah melakukan aborsi. Sangat mengerikan mengingat angka kehamilan yang sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka yang melakukan aborsi adalah yang hamil di luar pernikahan. Fakta tentang aborsi. Yang pertama, tingkat aborsi di Indonesia adalah 228 per 100.000 angkatan kelahiran hidup. Yang kedua, 30% angka kematian ibu dari aborsi ilegal. Yang ketiga, 21,6 juta wanita di dunia melakukan aborsi ilegal setiap tahun. Yang keempat, 18,5 juta wanita di negara berkembang termasuk Indonesia mencoba melakukan aborsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf atas semua itu. Akhir kata, saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman.